Oke, kita pengen angkat dulu. Kira-kira kalau aku mengangkat kartu-kartu besar yang ada di depan aku ini, apa yang ada dalam otaknya Bang Hotman? Kita buka kartu update kehidupan yang pertama. Kelewatan. 3, 2, belum. 3, 2, 1, go. Hah, apa itu? Aspri cantik atau Aspri pintar? Aspri cantik. Iyalah, ngapain orang dia pintar ya Bang? Go. Kehilangan cincin berlian atau kehilangan Lamborghini? Kehilangan, maksudnya milih? Ya. Ya milih cincin berlian lah, lebih mahal itu. Lebih mahal ini guys. 21 M guys. Iya. No cicil-cicil guys. Go. Ditinggal klien atau ditinggal partner bisnis? Ah, ditinggal, mendingan mana maksudnya? Ya. Ya lebih resiko ditinggal partner bisnis nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau klien soalnya mahal ya. Mahal, ya udah pasti untung. Udah pasti bayar soalnya honornya. Dibayar murah tapi menang atau dibayar mahal tapi kalah? Dibayar murah tapi menang. Oh really? Wow. Nggak semua soal duit ya. Enggak. Go. Tiba-tiba miskin atau tiba-tiba ditinggal istri? Coy! Ya Allah, gila ini. Angki! Kirim ke kakak! Masih kayak... Karena udah pasti nggak mungkin saya ditinggal istri. Maksudnya? Ya nggak mungkin saya ditinggal istri. Ya karena orangnya baik dan juga emang dapat cowok lebih hebat dari gua lagi udah nggak ada. Kan ditinggal bisa macem-macem Bang. Hah? Ditinggal? Iya. Ya kalau bisa jangan ditinggal lah. Dia antara mau nggak ditinggal bininya tapi dia juga nggak mau miskin. Nggak mau miskin gua. Go. Mengawali kasus klien penting atau menemani istri yang sedang sakit? Menemani istri sakit. Cia elah. Karena udah nggak enak yang barusan. Terakhir, miskin tapi sama anak-anak atau kaya tapi hidup sendirian? Kata nggak mau milih. Ini bisa pertumpahan darah di WhatsApp grup keluarga. Oke, Bang, kita langsung ngebahas mengenai kasus besar yang Bang Hotman sekarang sedang hadapi ya, mengenai kasus dari Pak Nadiem. Ya. Ya, Abang sendiri akhirnya menerima kasus ini, pertimbangannya apa, Bang? Uang? Nadiem Makarim itu waktu masih kecil loncat-loncat di sofa waktu saya satu kantor dengan bapaknya. Bapak dia adalah bos gua perkara internasional. Bapaknya Dr. Non Anwar Makarim dari Harvard. Jadi begitu dia ada kasus langsung saya dihubungi keluarganya karena bapak ibunya udah tahu kualitas saya dan juga kepribadian saya itu. Baik, Abang yakin nggak bahwa klien Abang ini bisa lepas dari tuntutan? Kasus Nadiem adalah persis sama, adalah jilid 2 dari kasus Tom Lembong. Kasus Tom Lembong saya juga ikut untuk konglomerat para importir swastanya. Kasus Tom Lembong itu intinya satu, disebutkan negara rugi, padahal negara untung. Sama persis dengan kasus Nadiem Makarim. Jaksa tidak pernah mengatakan ada 1 sen pun masuk ke kantongnya Nadiem. Dan yang kedua, ada 2 kali audit BPKB, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, yang menyatakan tidak ada markup, semua wajar. Itu akan saya pakai bukti nanti. Makanya saya juga bingung, kenapa saya sudah selesai demo, tiba-tiba kasus Nadiem ini, tiba-tiba sudah nggak ada apa-apa, dipanggil tiba-tiba langsung dimasukkan ke penjara. Kelewatan. Bilang Abang bisa membuktikan bahwa Nadiem Makarim itu tidak bersalah dalam waktu 10 menit. Apa klarifikasi? Bisa. Satu, jaksa tidak pernah mengatakan dia terima uang. Kan korupsi kan terima uang, dia nggak pernah, memang nggak ada. Kedua, ada bukti BPKB menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Korupsi itu kan unsurnya apa? Melawan hukum, kerugian negara, menguntungkan diri sendiri. Tiga-tiganya nggak dipenuhi. Malah 2 menit malah selesai. Ya. Kenapa menurut Abang banyak sekali kasus-kasus yang kemarin Abang tadi sampaikan, Tom Lembong yang pertama akhirnya dapat abolisi. Sekarang yang kedua Abang tadi bilang ini jilid 2. I don't know what's wrong with this country. Nggak tahu maksud apa ini, cuma saya juga bingung. Ini merupakan duka cita dalam dunia hukum Indonesia. Duka cita. Ya, dan memang tidak ada bukti sama sekali. Lu kebayang nggak sih suami orang di penjara 10 bulan lebih,
suami orang, bapak orang nggak bersalah. Negara apaan sih kayak gini? Oke, kan jadi banyak spekulasi kayak banyak anak-anak yang sebetulnya pintar, the next generation yang jadi akhirnya ngerasa takut gitu Iya untuk masuk benar, politik. merasa takut dan banyak orang mengatakan kok kamu berani amat sih. Ya memang gua berani, gua nggak menjerang orang bahwa aku ngomong fakta. Apa yang abang ingin sampaikan? Karena kan abang juga berteman dengan Bapak Prabowo, para pejabat. Apa yang ingin disampaikan supaya tentunya kita berharap negara kita lebih baik? Bapak Prabowo, ada something wrong dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Tolong dikasih perhatian khusus, ya, bahwa harus dibenahi. Dan kalau perlu, saya bisa bantu presiden tanpa dibayar. Saya bisa identifikasi kasus mana yang KW-KW, kasus mana yang benar-benar bobrok. Oke, sekali kasus, Bang Hotman, berapa sih dibayarnya kalau boleh tahu? Itu tiap kasus beda-beda. Oke, Ya. termahal yang pernah abang terima berapa? Udah lama pernah $12 juta. 12 juta dolar. Udah lama, sekitar 10 tahun lalu. Wow. Ya. Baik, kita pengen move, kita pengen jalan-jalan ke jogging track. Let's go. Dan pada saat kau lahir, berkat kerja keras bapakmu, yang kau lihat adalah mobil-mobil mewah di garasi. Jadi kalaupun bapakmu salah-salah dikit, ya, ingatlah jasaku kepada kamu.